Halo, perkenalkan nama saya Juneri Kevin Saragih dengan NIM 4213151020 kelas PIPA B 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu teks akademik dengan teks non-akademik. Selamat menyaksikan. Mari kita sama-sama membahas teks akademik dan teks non-akademik. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian teks dan ciri teks akademik, yang kedua pengertian dan ciri teks non-akademik, yang ketiga perbedaan teks akademik dengan teks non-akademik, yang keempat teks akademik dalam berbagai genre makro. Kita masuki pembahasan pertama, pengertian dan ciri teks akademik. Menurut KBBI, teks berarti wacana tertulis. Menurut Krida Laksana, beliau menyatakan bahwa teks ilmiah adalah satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak, deretan kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran, dan yang ketiga, ujaran yang dihasilkan dalam interaksi manusia. Menurut Wiranto, teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks akademik merupakan teks yang diproduksi dan digunakan dalam keperluan akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Teks akademik atau sering juga disebut teks ilmiah adalah merupakan tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Adapun ciri-ciri teks ilmiah atau teks akademik itu, yang pertama, adanya fakta objek yang diteliti, yang kedua, dibutuhkan dengan pengamatan atau objektif, yang ketiga, bersifat metodis dan sistematis, kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang ilmiah atau bahasa baku yang baik dan benar, yang kelima, pemakaian istilah khusus, yang keenam, biasanya berisi pengamatan, dan yang ketujuh, bersifat formal. Kemudian kita masuki pokok bahasan yang kedua, pengertian dan ciri teks non-akademik. Teks non-akademik adalah karya yang ditulis tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah. Karya tulis non-akademik menyajikan fakta umum maupun fakta pribadi. Contohnya seperti dongeng, film, novel, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri teks non-akademik atau teks non-ilmiah ini ada 7. Yang pertama, tidak ada objek yang diteliti. Kedua, sesuai dengan alurnya. Yang ketiga, non-formal dan populer. Yang keempat, pemakaian istilah umum. Yang kelima, tanpa dukungan atau bukti. Yang keenam, menggunakan bahasa yang non-ilmiah atau menggunakan bahasa yang baku yang baik. Dan yang ketujuh, bersifat persuasif, deskriptif, maupun kritik tanpa didukung bukti. Pembahasan ketiga ada perbedaan teks akademik dengan teks non-akademik. Ada hal-hal yang perlu diketahui untuk membedakan teks akademik dengan teks non-akademik. Yang pertama, di dalam teks non-akademik banyak digunakan kata kita sebagai subjek kalimat, sedangkan di dalam teks akademik penggunaannya dihindarkan. Yang kedua, untuk menyatakan proses pada teks akademik digunakan nomina, sedangkan pada teks non-akademik cenderung menggunakan verba. Karena itu, dalam menulis teks akademik, pemakaian bahasa seyogianya selalu berusaha menggunakan nomina dalam menyatakan proses itu. Contohnya, pada kata verba bertujuan, nominanya tujuan. Pada verba menelaah, pada nomina telaah. Pada verbanya bercakap-cakap, pada nomina percakapan. Pada verba berkomunikasi, pada nomina komunikasi. Pada verba menggunakan atau digunakan, pada nomina penggunaan.
Nominalisasi digunakan dalam penulisan teks akademik untuk memadatkan informasi. Prinsipnya adalah mengubah kata kerja menjadi bentuk nomina atau kata benda. Kemudian hal-hal yang ketiga, dalam penulisan teks akademik, bentuk pasif dimanfaatkan untuk menghilangkan perilaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks, dengan menganggap perilaku dianggap lebih penting dan hanya ditemakan. Pemilihan tema seperti ini sangat diperlukan karena teks akademik tidak membahas para pelaku, tetapi membahas pokok-pokok persoalan tertentu yang disajikan di dalamnya. Kita masuki pokok bahasan yang keempat, yaitu teks akademik dalam berbagai genre makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Yang pertama ada ulasan buku. Ulasan buku yang juga sering disebut dengan timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Yang kedua ada proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Kemudian yang ketiga, laporan penelitian. Laporan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Yang berikutnya artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan agar teks akademik yang disusun lolos cek dalam plagiasi. Yang pertama, tandai teks yang merupakan karya sendiri dan teks yang merupakan hasil copy-paste. Yang kedua, fokuslah pada teks yang merupakan copy-paste dan buat dalam bentuk parafrase. Yang ketiga, teknik parafrase ini merupakan teknik mengubah susunan kalimat. Yang keempat, setiap kutipan biasakan ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang kelima, perbanyak membaca agar wawasan menjadi luas dan mampu. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar teks akademik disusun lolos cek plagiasi itu disebut dengan orisinalitas. Nah, adapun kesimpulannya, teks akademik merupakan teks yang diproduksi dan digunakan dalam keperluan akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Sedangkan teks non-akademik adalah merupakan karya yang ditulis tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah. Karya tulis non-akademik menyajikan fakta umum maupun fakta pribadi. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi teks akademik dan teks non-akademik. Saya ucapkan terima kasih.